武王定有非凡实力，定要杀光这些邪笑。与你相似。夺命刀阵，一起下地狱吧！这老东西果然撑不住了。试试不就知道了？你一招，看好了。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Linggu Dalu atau Linggu Kontinen part 64 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan Centian yang meminta Yanxi untuk bersabar karena banyak anggota pasukan bayaran serigala yang tewas termasuk Paman Qian. Di saat itu pula Yanxi bersujud kepada Centian karena dia ingin menjadi murid dari Bang MC. Yanxi pun mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi kuat untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dan membangun kembali pasukan bayaran serigala di masa depan. Jika kamu menjadi muridku, apakah kamu yakin akan menjadi kuat? Tanya Centian kepada Yanxi. Yanxi berkata bahwa Centian mampu mengalahkan seorang praktisi di ranah Martial King. Pasti Bang MC mempunyai kemampuan yang luar biasa. Jadi dengan mengikuti Centian, maka Yanxi akan tumbuh menjadi anak yang kuat. Kelak ketika sudah menjadi kuat, maka Yanxi akan membunuh semua orang yang pernah berbuat jahat kepadanya. Tuan Jian kemudian muncul karena dia merasa tekad Yanxi begitu kuat, sama seperti ketika dia bertemu dengan Centian dulu. 请让我跟着你，武王定有非凡实力，定要杀光这些邪笑。与你相似。 Centian kemudian mengulurkan tangannya karena dia tidak ingin menjadikan Yanxi sebagai murid, tapi hanya ingin menjadikan Yanxi sebagai saudara. Tisiong juga berkata bahwa dengan menjadi saudara dari Centian, maka Yanxi pasti akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, Yanxi meminta Centian untuk berhati-hati karena hutan di tempat ini cukup berbahaya. Benar saja seketika muncul aura yang begitu kuat dari arah depan yang membuat Centian cukup penasaran. Sementara itu dari arah depan ternyata ada seorang ketua sekte Ling Tian bernama Lan Fei Hong yang sedang terkepung oleh pengkhianat sekte Ling Tian, yaitu tetua ketiga. Diketahui tetua ketiga bekerja sama dengan orang lain untuk merebut segel pedang yang berada di tangan Lan Fei Hong. Karena situasinya sudah mendesak, maka Lan Fei Hong meminta salah satu penatua sekte Ling Tian bernama Tuan Fei untuk membawa anaknya yang bernama Lan Xin pergi dari tempat ini. Lan Fei Hong yang tidak punya pilihan lain kemudian membakar esensi darahnya untuk mengeluarkan formasi pedang guna bisa menyerang tetua ketiga dan praktisi bertopeng. Meskipun di awal sempat berhasil menekan tetua ketiga, namun Lan Fei Hong kehilangan kendali formasi pedang karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Situasinya pun kemudian berbalik, di mana Lan Fei Hong langsung terkena serangan telak dari tetua ketiga. Di saat yang sama, tetua ketiga merasakan adanya seseorang yang sedang mengawasi di sekitaran sini. Tetua ketiga kemudian bertanya kenapa Centian mengawasi pertarungannya dengan Lan Fei Hong secara diam-diam, meskipun Centian sudah menjelaskan bahwa dia dan teman-temannya hanya kebetulan lewat, tapi tetua ketiga menganggap Centian adalah bala bantuan yang ingin menolong Lan Fei Hong. Aku kira Lan Fei Hong adalah orang yang hebat, tapi ternyata dia hanya meminta bantuan kepada bocah-bocah ranah Wuzong untuk membantunya, ucap tetua ketiga yang meremehkan Centian. Sontak ucapan tetua ketiga membuat Tisiong sangat kesal. Di saat yang sama, tetua ketiga meminta rekannya untuk mengejar Tuan Fei yang sudah pergi membawa Lan Xin.
Tetua ketiga beranggapan bahwa segel formasi pedang pasti sudah dibawa oleh mereka berdua, sementara dia akan membereskan bocah-bocah di hadapannya terlebih dahulu. 也太不自量力了，很有可能在他身上，无论是路过还是救兵，受死吧！ Entah kalian bala bantuan atau bukan, tapi karena sudah muncul di hadapanku, maka aku akan memberikan pelajaran kepada kalian, ucap tetua ketiga kepada Chen Tian. Dengan menggunakan serangan kuat, tetua ketiga langsung menyerang ke arah Bang MC. Serangan kuat pertama dari tetua ketiga berhasil dihancurkan oleh kekuatan pedang Chen Tian. Situasi ini tidak membuat tetua ketiga panik karena dia merasa percaya diri bisa mengalahkan Chen Tian pada serangan berikutnya. Ketika tetua ketiga hendak melakukan serangan kuat lagi, Chen Tian meminta Yanxi untuk melihat gerakannya yang akan mengalahkan tetua ketiga dengan satu kali tebasan saja. 这不就知道了？一招，看好了。 Benar saja, hanya dengan satu kali tebasan pedang, Chen Tian berhasil membuat tetua ketiga tidak berdaya. Sebelum kematiannya, tetua ketiga menyadari kalau serangan pedang Chen Tian bukanlah serangan pedang biasa karena sudah mencapai niat pedang. Momen ini tentu saja membuat Yanxi sangat kagum karena tebasan pedang Chen Tian begitu kuat. Di masa depan Yanxi sangat yakin kalau dia bisa menyamai pencapaian Chen Tian saat ini. Chen Tian kemudian nyamperin Lan Fei Hong serta memberikan pil spiritual untuk menyembuhkan luka. Tapi di satu sisi Lan Fei Hong tidak akan bertahan lama karena dia sudah membakar esensi darahnya ketika melakukan serangan kepada tetua ketiga barusan. Lan Fei Hong kemudian berbicara bahwa kemampuan Chen Tian luar biasa, jadi dia ingin meminta bantuan agar Chen Tian menyelamatkan putrinya yaitu Lan Xin. 小友身手非凡，我愿将我的夺命刀刃。 Jika Chen Tian setuju, maka Lan Fei Hong bersedia menyerahkan segel formasi pedang sekte Ling Tian kepada Bang MC kita. Chen Tian kemudian berkata bahwa dia hanyalah orang asing, jadi apakah Lan Fei Hong tidak takut kalau Chen Tian menggunakan segel formasi pedang untuk kejahatan? Dari pertama kamu datang serta memberikan bantuan sudah membuatku yakin bahwa kamu adalah orang baik, ucap Lan Fei Hong sembari meminta Chen Tian untuk menyetujui permintaannya. Diketahui istri Lan Fei Hong sudah meninggal sejak lama, jadi putrinya yang bernama Lan Xin sudah tidak memiliki orang tua lagi kalau dia mati hari ini. Bahkan Lan Fei Hong bersedia menyerahkan Liontin Giok ketua sekte kepada Chen Tian sebagai kesepakatan di antara mereka berdua. Dengan memegang Liontin Giok ini, maka Chen Tian akan menjadi ketua sekte baru dari sekte Ling Tian. Liontin Giok ini juga akan membuat Chen Tian dipercaya oleh Lan Xin dan orang-orang yang ada di dalam sekte Ling Tian. Karena tidak punya banyak waktu lagi, maka Lan Fei Hong akan segera menyerahkan formasi pedang sekte Ling Tian kepada Bang MC. Chen Tian kemudian dibawa masuk ke dalam lautan kesadaran dari Lan Fei Hong untuk menerima formasi pedang. Lan Fei Hong juga menjelaskan bahwa sekte Ling Tian merupakan sekte terbaik yang ada di wilayah kuno. Formasi pedang yang akan diberikan kepada Chen Tian juga merupakan warisan dari zaman kuno yang mempunyai kekuatan tidak terbatas. Tuan Jian kemudian membuat asumsi sepertinya formasi pedang yang diwariskan kepada Chen Tian merupakan warisan dari Kaisar Langit. Di saat yang sama Lan Fei Hong tampak menghembuskan nafas terakhir karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Penerimaan warisan formasi pedang kepada Chen Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week. Selamat berpuasa untuk yang menjalankan ya guys.